berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin. Pemuda? Oh, mantap ya. Masih seperti itu ya. Mengingat pemuda, saya juga masih pemuda ya. Karena Amsal 20 ayat 29a mengatakan hiasan orang muda adalah kekuatannya. Ya, pemuda adalah sebuah keputusan. Jadi pemuda bukanlah karena usia. Jadi saya boleh ngaku dong sebagai pemuda. Ya, meskipun anak sudah 3 ya. Usia kita nggak jauh beda semua saat ini ya. Saya yakin teman-teman ada sekitar usia 20, 25 begitu ya sampai 30, betul ya? Ya, kurang lebih usia saya segitu juga lah ya. Lebih sedikit lah ya. Ya, amin. Jadi senang jadi bagian teman-teman semua di sini. Ya, saya bersyukur bahwa setelah sekian lama kita nggak berjumpa, memangnya pernah jumpa gitu ya. Ya, saya bisa menjadi bagian teman-teman kita pada acara retreat dalam 2 hari 1 malam ini. Ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemarin hari Jumat Sabtu ada di Pampling itu bersama dengan 170 remaja dan pemuda ya, ada dalam sebuah camp, camp ya. Kemarin dari Senin sampai besok masih sampai hari Sabtu ada juga teman-teman kita dan juga bersama-sama dengan mereka ada di camp, yaitu sama camp ya. Semalam saya barusan bicara di sana di Yonif 136 ya, ada sekitar 120 remaja yang boleh bersama-sama berkumpul dan merindukan akan firman Tuhan. Dan saat ini saya berkesempatan selama 2 hari Tuhan Yesus ya, bersama dari Panasonic juga akan ada camp. Jadi sepanjang minggu ini ada di tengah-tengah pemuda. Jadi rasanya seperti masih muda sekali. Begitu ternyata ya. Jadi kalau mau pemuda tetap muda, resepnya adalah bersama-sama dengan pemuda. Ya, sedikit meluruskan bahwa saya bukanlah seorang pendeta meskipun ada gelar sarjana teologi. Saat ini saya sudah melayani di sebuah gereja lokal semenjak gereja itu berdiri, yaitu Gereja Kristen Indonesia. Kami merintis bersama-sama di Batam. Saya ada di Batam tahun 95. Waktu itu belum ada GKI. Lalu kami bersama dengan beberapa teman kumpul, lalu jadilah GKI tahun 98. Ya, diresmikan sebuah gereja di sana dan sampai sekarang. Jadi saya melayani di sana, bukan pendeta, tapi saya melayani di sana ya. Memang agak-agak mengecoh ini gelar ya, sarjana teologi kok sekolah pendeta katanya ya. Meskipun saat ini saya juga sedang sekolah teologi untuk sarjana, untuk master teologi kan. Mudah-mudahan insya Allah November ini di wisuda ya, dapat gelar master teologi. Tolong doakan saya karena bikin tesisnya susah juga ya. Oke, pelayanan saya banyak di pemuda, jadi senang ya ada di sekeliling teman-teman. Waktu saya tahun 95, saya ingat sekali bahwa saya hanya ingin punya cita-cita hanya 2 tahun ada di Batam. Ya, hanya 2 tahun. Meskipun waktu 2 minggu pertama saya sudah mau hengkang dari Batam ini. Karena Batam tidak seperti yang saya perkirakan. Tahun 95, 15 Oktober 95 saya datang dan saya melihat Batam semuanya masih hutan. Dan 2 minggu saya sudah memutuskan untuk saya pindah saja, balik lagi ke kampung, balik lagi ke daerah saya.
Ya, saya dari Jakarta. Ya, walaupun begini-begini anak Jakarta, ya, gini-gini ya anak Jakarta nih, gitu ya. Cuman karena duit nggak cukup, ya akhirnya saya nggak bisa kembali ke sana, ya kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan sebuah komunitas. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada persekutuan doa agape. Ya, akan berulang tahun ke yang 25. Besok hari Sabtu perayaan puncaknya. Saya tertolong ada sebuah komunitas yang Tuhan pakai untuk akhirnya saya bisa bertahan kepada kami. Saya terkasih bahwa sebenarnya komunitas itu adalah yang diharapkan terbentuk dalam sebuah persekutuan kita. Ya, sama seperti saat ini kita berbicara di kompak, ya betul ya? Kompak. Kompel ya. Kompel apa? Kompel. Bukan tompel ya pasti ya. Oke ya, kompel ya. Komunitas. Komisi pelayanan ya. Komisi pelayanan pemuda. Ya. Berharap bahwa setiap komisi, setiap persekutuan di pemuda di mana saja, Tuhan berharap akan menjadi sebuah komunitas. Karena seringkali kita terjebak bahwa kita waktu berada dalam sebuah persekutuan itu hanya pada lapisan luar saja. Jadi sesi malam ini berharap bahwa teman-teman semua nanti ada dalam sebuah komunitas pemuda di Pemuda BNKP, di Kompel ini ya. Setuju ya? Sepakat ya? Yang setuju katakan yes. Yes. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Minta izin ke panitia, saya gunakan gadget ya. Tadi katanya nggak boleh pakai gadget soalnya ya. Ya, saya nggak bawa Bible, jadi Bible saya ada di sini. Yuk kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Boleh di next-kan itu klik satu. Klik lagi. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan sama-sama membaca dari ayat yang mana dia barang itu. Oke, ayat yang ke-32. Ya, kita akan membaca dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya, yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Sekali lagi. Yes. Oke, yuk kita akan baca. Saya akan baca ayat 32, teman-teman semua membaca ayat 33 sampai habis, sampai dengan ayat 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, salah satu mereka kasihan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang penuh. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Yang menjual miliknya, lalu membawa dan meletakkannya di depan kasih rasul-rasul. Ya, Tuhan Yesus berkata berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan bersedia untuk menggumulkan dalam kehidupan hari lepas hari. Apakah bedanya saudara-saudara apabila kita masuk dalam sebuah perkumpulan yang seperti ini? Coba diklik. Klik lagi. Ya, klik lagi. Klik lagi. Nah ini, klik. Ya. Saya pernah berbicara di sini di ada apa di Unif 14 ya di Marinir, dan juga saya pernah bicara di polisi Brimob itu ya, di Brimob ya, di mana mereka kalau sedang hidupnya bersama-sama mereka di dalam penampungan mereka semua seragam, makan tertib, apalagi kalau kita melihat baris berbaris ya, wah luar biasa. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Jadi mereka kompak banget, makan sebelum makan, kalau belum komandannya bilang makan, nggak makan, mereka diam semua kan, ayo makan. Jadi ada semacam brotherhood, ada semacam persaudaraan yang terikat karena nasib yang sama, ya kan? Teman-teman mungkin kali-kali lihat bagaimana mereka begitu kompak. Apakah model seperti itu yang akan kita mau terapkan komunitas yang saya ceritakan? Tentu ada bedanya ya. Next coba. Next. Apa bedanya? Next.
Ini kebanyakan next, salah ya, saya bikin slide-nya habis. Enggak, balik lagi ya. Saya bikin slide-nya salah ya, kebanyakan next ya. Apa bedanya komunitas-komunitas seperti itu dengan komunitas yang akan kita bangun, persekutuan yang kita bangun? Tema kita bicara saat ini adalah unity in love, persatuan di dalam kasih, persekutuan di dalam kasih, kesatuan di dalam kasih. Dari tema ini saja kita sudah melihat bahwa ada satu perbedaan antara tadi komunitas tentara itu, komunitas anak jalanan yang begitu kompaknya luar biasa, begitu saling membagi, saling berbagi, ya. Dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, model komunitas apa yang membedakan kita dengan mereka? Dari tema ini kita sudah bisa melihat bahwa ada satu kata yang membedakan, yaitu kata apa? Bisa tahu? Ada di tema ini, apa? Love. Bukan love ya, love itu tertawa gitu ya, love, unity in love. Yang membedakan kita dengan mereka adalah karena kita akan disatukan bukan karena nasib, sama-sama nasib. Kalau tentara itu karena sama-sama profesi mereka, tapi kita disatukan karena adanya kasih Tuhan. Ya, next. God love you this much, ya, Tuhan mengasihi. Inilah kasih yang menyatukan kita. Sehingga waktu kita melihat perikop kita tadi, dikatakan pada ayat yang ke-32, pada bagian yang pertama saja kita membaca, ya kita baca 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, koma, gitu ya. Jadi katakan ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Saya garis bawahi bahwa kumpulan itu adalah kumpulan orang percaya. Ini adalah hasil dari penginjilan pertama murid-murid saat itu. Dan mereka menjadi percaya karena penginjilan itu. Berita baik yang disampaikan oleh murid-murid dan mereka hanya menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu dikatakan mereka adalah kumpulan yang percaya. Yang dimaksud bahwa setiap orang yang sudah percaya itu maka akan terikat dalam satu kesatuan, satu kasih. Ikatan seperti apakah itu? Teman-teman tahu? Waktu kita memutuskan kita untuk percaya kepada Yesus, maka secara otomatis ya, tidak bisa ya, harus bisa gitu ya. Maka kita sudah menjadi satu ikatan. Terikat dengan kasih itu. Dan satu hubungan yang dinamakan bahwa kita akhirnya terikat dalam satu hubungan darah Yesus. Ya, hanya kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Keren ya? Kita sebagai anak-anak Allah. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, maka secara otomatis kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ada identitas baru diberikan kepada kita. Yaitu dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis itu. Jadi coba kita baca sama-sama supaya yakin lah, benar nggak sih gitu ya. Jangan-jangan ini kata Pak Yudi aja begitu. Ini bukan kata saya, ini adalah kata firman Tuhan. Yuk kita buka semua Yohanes 1 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan yes. Sekali lagi. Oh ya, baru 2 orang yang ketemu ya. Yohanes 1 ayat 12 yang sudah ketemu katakan asik. Sekali lagi. Oke, kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya dalam namanya itu dalam nama Yesus, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang membedakan kita, komunitas kita, kumpulan kita dengan kumpulan-kumpulan yang tadi saya sebutkan tadi. Kalau mereka terikat karena nasib, karena kondisi, kalau mereka terikat karena profesi, kita terikat karena kasih Kristus. Ya, karena Yesus sudah mati, berkorban bagi kita, dan kita sudah menerima darah Kristus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Identitas anak-anak Allah sudah melekat dalam kehidupan kita. Otomatis kita sudah menjadi brother and sister, ya, sebagai saudara-saudara. Ya, coba ngomong satu sama lain. Ternyata lu saudara gua ya. Coba ngomong. Ternyata lu saudara gua ya. Ngapain gua main musuh sama lo, ya kan? Ya. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, man.
Ya katakan ya, tidak katakan tidak ya. Kalau tepuk tangan sepenuh hati ini ya. Kalau enggak ya udah nggak usah sekalian ya. Coba sekali kita tepuk tangan kayak gimana. Ya, next. Iman kepada Yesus itulah yang menyatukan kita. Maka kita bangga punya identitas sebagai anak Allah. Ya, saat itu sedang beredar sebuah YouTube yang di-upload oleh seorang yang bernama siapa? Yang panco itu siapa namanya? Nggak tahu ya. Anak presiden apa? Kesan. Oh, maaf Pak, nggak pernah lihat. Lihatnya yang gambar yang lain, bus, gitu ya. Dia bangga ya dengan bapaknya yang minta maaf ya, kecil, kurus begitu ya, tapi dia presiden ya, Jokowi. Dia bangga upload ini bapak saya gitu ya, ini Jokowi, presiden Republik Indonesia. Dia bangga sebagai anaknya. Maka otomatis seharusnya kita juga bangga sebagai anak. Salamin jangan tanggung-tanggung. Amin. Ya. Oke. Next. Kasih seperti apakah? Yuk next. Ya. Next terus. Nah, next. Oke, cukup. Jangan ya. Waktu kita bicara soal kasih, maka hanya satu yang kita bisa contoh. Memang kita bisa mencontoh banyak hal. Kita tahu banyak arti kasih. Ya, kalau kita mau membahas kata kasih dari bahasa Yunani, bahasa apa banyak begitu ya. Tapi kita cukup melihat ada satu individu yang kita bisa pelajari tentang kasih. Siapa itu? Yesus. Kasih yang memberi. Dia punya kasih yang memberi. Beda dengan kasih yang lain. Ya, kan? Itu yang membedakan kasih Yesus dengan kasih yang lain. Kenapa? Kasih Yesus adalah kasih yang memberi. Kalau yang lain mungkin kasih yang besar. Kasih apa? Kalaupun. Ya. Kasih supaya. Kalau dia ini kasih yang memberi saja. Ya, kita contoh saja lihat kisah hidupannya. Saya lihat ada tiga cuplikan. Ya, sebenarnya klipnya panjang, kemarin saya potong hanya 3 gambar begitu ya. Panjang klipnya Yesus. Kalau nggak percaya baca saja dari Matius ya sampai Yohanes, ada 4 pasal ya, 4 kitab. Itu kalau kita baca mungkin kalau dalam waktu 2 hari selesai juga gitu ya. Tapi bacanya 24 jam gitu ya. 24 jam ya. Pertama apa itu? Kisah apa itu? Yesus memberi makan. Ya, diceritakan bahwa waktu itu yang menarik bahwa kalau kita membaca kisah 5 roti 2 ikan, waktu itu Yesus sedang berduka, Yesus sedang sedih, Yesus sedang tidak enak badan. Ya, makanya dia mengatakan, aku mau mengasingkan diri. Nah, itu ceritanya begitu ya. Tapi kalau banyak orang mengikuti dia, mau tidak mau, ya kan waktu muridnya bertanya, gimana nih banyak orang mengikutinya? Katakan gini, ada kalimat yang menarik dikatakan begini, pergi beli makan, ya, supaya apa? Mereka bisa makan. Itu konsep yang tidak pernah kita temui di dunia ini. Kalau kita pergi beli makan, kita makan sendiri, itu biasanya, gitu ya. Tapi dalam kitab itu dikatakan begini, Yesus berkata kepada muridnya, pergilah beli makan supaya mereka bisa makan. Jadi kita yang beli, mereka yang makan. Itu kasih yang memberi. Luar biasa enggak? Ya, kita selama ini kita berpikir, kita beli makan, kita yang makan. Itu yang biasa. Tapi Yesus mengatakan, kamu beli, mereka yang makan. Pernah nggak melakukan itu? Kita beli, temannya yang makan. Enak aja loh. Karena itu terjadi, gue juga belinya pasti yang ecek-ecek punya. Bukan yang terbaik. Ya kan? Ada aksi sosial, memberi, kumpulkan pakaian. Apa? Ada? Layak pakai. Wah, mau bilang bekas nggak enak ya kan? Bukan pakaian layak pakai menurut siapa cing? Ya kan? Pasti nggak layak. Udah nggak layak sama kita, layak buat mereka aja ya. Kita berikan ke mereka. Pernah nggak kita kumpulkan pakaian baru, belikan buat mereka? Kita beli baju, mereka yang pakai. Pernah nggak gitu? Jarang ya. Saya lihat aksi sosial lain nggak begitu. Selalu pakaian layak pakai dalam tanda kutip bekas. Ya, pokoknya saya udah nggak suka, ya kan? Berarti kita masih konsep dunia. Oh, mudah-mudahan terinspirasi Pak Ketua buat program nanti aksi Natal, kumpulkan pakaian baru, tepuk tangan dong. Itu konsep membeli. Yang kedua, kita lihat itu peristiwa apa? Basuh kaki murid. Yesus itu pemimpin.
Saat itu dia menjadi terkenal, dia luar biasa, dihormati. Tetapi waktu dia dalam peristiwa ini, dia mau menunjukkan bagaimana sebenarnya kasih yang memberi itu. Kasih yang memberi itu harus dilandasi dengan apa? Kerendahan hati. Ya. Kalau dia memberi tapi sombong, itu bukan kasih yang Yesus. Ingat ya persembahan janda miskin. Tahu peristiwanya ya? Ada janda miskin memberikan 2, tapi ada orang lain memberikan uang banyak. Tuhan melihat yang janda itu karena dia memberikan semuanya. Tuhan menunjukkan bagaimana kerendahan hati waktu dia menunjukkan kasih yang seharusnya dia dalam posisi yang dilayani, tapi dia mau melayani. Itulah kasih Yesus. Kasih seperti itu. Dan kasih yang ketiga adalah apa peristiwanya, Pak? Yesus mati di kayu salib. Ini kasih yang tidak kita tidak akan temui di planet manapun. Ya, agama lain boleh ada bicara soal kasih, tapi agama lain nggak pernah bicara soal kasih yang seperti ini. Yang mau mati bagi orang lain, ya, bagi orang lain, bagi musuh-musuhnya, bagi orang yang tidak menyukai dia mau mati untuk itu. Kalau mati hanya buat orang-orang yang kita kasih itu biasa. Yesus nggak begitu. Untuk siapapun yang mati. Kasih seperti inilah yang mau diberikan kepada kita untuk sebagai landasan kita dalam berkomunitas. Itu yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas tadi. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Melalui ayat ini kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk punya satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Kesatuan itu bisa terjadi apabila kita punya satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Memang ini menjadi sesuatu hal yang mustahil. Susah untuk melakukannya. Yes, memang. Jangankan bicara segini banyaknya. Saya sama istri saya yang sudah 18 tahun menikah. Lupa pula saya sudah 18 tahun. Untung istri saya nggak saya bawa ya. 18 tahun saya menikah. Kami berdua saja untuk bilang satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow. Bukan gampang, men. Agak susah juga. Ada adaptasi, ada sesuatu yang terus kami perjuangkan untuk kami bisa itu. Oleh karena itu, bersyukurlah. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ini, pada ayat yang ketiga dan keempat dan kelima, kita bisa melihat. Minimal saya akan memberikan 4 hal. Supaya kita bisa satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ada guidance-nya, ada direction-nya. Ya, itulah enaknya firman Tuhan. Ya enak dibaca, ngelakuinnya susah mas. Yes, memang ya. Udah tahu dari sananya begitu. Ya. Yang pertama, next. Ya, next. Dikatakan apabila engkau mau punya satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, hal yang pertama yang harus terjadi dalam persekutuan itu, dalam kesatuan itu adalah begini. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada kepentingan diri atau pujian yang sia-sia. Jadi bayangkan seandainya kita punya persekutuan seperti ini, yang jumlahnya mungkin ada sekitar tadi katanya 70 katanya, betul ya? Sudah ditunggu betul ya? 70 ya. Lalu kita bersama-sama, ya, dalam hidup bersama-sama mungkin dalam waktu 2 hari ini, kalau kita ingin mau kompak betul-betul, maka ini munculkan tidak mencari kepentingan diri atau pujiannya sia-sia. Nanti kedepannya akan ada simulasi-simulasi. Ya, besok nanti akan ada simulasi-simulasi, ada game-gamenya. Bagaimana kita bisa menerapkan ini. Ya. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian. Maksudnya begini, tidak egois nih. Bukankah seringkali menjadi sumber perpecahan dalam persekutuan kita adalah orang yang ada di dalam persekutuan itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Apalagi kalau bisa dalam sebuah kepanitiaan, kita tahu itu, ya. Pokoknya suara saya yang harus didengar, suara yang lain nggak usah. Itu suara yang sayup-sayup, gitu ya. Suara saya lah yang harus dilakukan. Pokoknya semua demi kepentingan dirinya. Jadi apabila kita mau punya persekutuan yang indah, kompel atau kompel ya? Kompel atau apa? Kalau di Batak kompel katanya. Tahu ya?
Kalau di pasar itu katanya nggak ada komputer, tau nggak? Adanya apa? Komputer, gitu ya. Kompel pemuda. Nah, kompel pemuda ini menjadi sebuah komunitas apabila gini, kalau seandainya tidak mencari kepentingan, maka kita akan menjadi sebuah komunitas yang indah. Mulai coba. Nah, kita tidak mencari sesuatu dalam persekutuan itu. Ya. Tidak menyelam dalam baskom, gitu ya. Tidak menyelam dalam air, ya persekutuan, tapi ada sesuatu yang sedang, ya ada hidden agenda. No, ya. Tidak mencari pujian yang sia-sia. Wah, saya siap aktif. Tapi ada sesuatu supaya, wah, namanya hebat dan seterusnya. Itu hanya kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya secara cepat. Dalam ayat yang tetap di ayat ketiga, ya. 2, dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Wah, ini bukannya gampang. Ada kata-kata yang seringkali mengiang-ngiang. Ada kata SMS. Apa itu arti SMS? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Bukan itu, ya kan? Yang diharapkan adalah senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Ada kerendahan hati. Jadi kalau ada orang-orang yang di dalam kelompok kita dikatakan, oh itu Pak, jadi Pak Ketua, wah itu diutamakan. Enggak apa. Kita menganggap itu memang lebih utama. Seandainya kita memang orang yang paling hebat di situ, ya kita rendah hati. Kita paling cantik di situ, ya kita rendah hati. Kita paling apapun paling itu, ya kita tidak menonjolkan itu. Karena sudah menonjol seharusnya. Ya kan? Kalem. Ya. Tuhan Yesus tadi tunjukkan bahwa dia adalah yang superior, hebat, tapi dia tidak menonjolkan itu. Dan itu yang akhirnya dikenal. Ya, kita hebat, tapi kalau kita bilang saya hebat, nggak jadi hebat. Ya, gitu ya. Cobalah lihat, ada orang hebat, pintar nyanyi, lalu mengatakan hebat ya, suara saya bagus ya, suara saya bagus ya. Lalu pasti bilang betul ya. Tapi coba kayak saya nih, suara saya bagus, tapi saya tidak akan nyanyi. Kenapa? Karena lebih bagus saya tidak nyanyi. Nah, itu nggak menyombongkan diri berarti kan? Suara saya bagus, tapi lebih bagus saya tidak nyanyi. Maksudnya memang karena suaranya nggak bagus. Bagus sih, ya, tapi lebih bagus nggak nyanyi, gitu ya. Jadi sih bukan rendah hati, itu karena kondisi. Ya, yang next. Ya, saya kebetulan mama saya pelatih kur, ya kan. Oh dia kok nyanyi, wah, gitu ya. Sekali saya nyanyi nggak bisa gitu, ya. Salah doa waktu itu, ya. Ya, waktu itu saya ini berbagi waktu saya jadi anak jalanan, saya ceritakan. Katanya kalau waktu kumpul-kumpul sama anak jalanan begini, kita kalau jadi anak jalanan harus bisa gitar. Katanya, kenapa? Kalau bisa gitar itu, saya bisa gampang cari cewek. Maka saya belajar gitar, ya. Nyanyinya kemana, gitarnya kemana. Nggak cocok sama sekali. Ya, nggak cocok. Nyanyi nggak jelas lah, ya kan. Tapi kalau ngambil di biskota itu semua jadi cocok lah ya. Semakin nggak bagus maka banyak orang yang ngasih. Karena dia cepat selesai maksudnya. Coba lihat aja di pinggir-pinggir jalannya. Ya, kalau cepat dikasih. Kalau bagus dia dengerin lama-lama, ya kan. Jadi pas setelah bertobat, setelah saya bertobat ketemu Yesus, ya kan, suara saya masih begitu. Lalu kalau begini katakan kamu doa supaya kamu bisa yang saya berdoa, Tuhan berikanlah supaya suara saya bisa pas dengan gitar. Tuhan kasih pas, nggak lebih pas saja gitu ya. Saya bilang salah doa. Lain kali harusnya lebih bagus ya. Jadi hati-hati kalau kita berdoa ya. Oke, kembali tadi yang pertama sudah, yang kedua, yang ketiga. Kalau kita ingin punya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, ya, kita punya persatuan dalam kasih, ada hal yang ketiga yang perlu kita lakukan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tidak egois. Bukan seringkali egois itu menjadi sebuah penyakit dalam hidup kita. Mau tidak mau, apalagi sekarang dalam era modern saat ini, medsos di mana-mana itu yang membuat kita jadi orang-orang yang egois. Ya. Ada istilah apa namanya?
apa namanya? Ceklek. Selfie, wah, foto sendiri, ini kan, foto sendiri. Supaya apa? Coba lihat kalau ini di mana-mana kita sekarang sudah diajak untuk begitu. Ya saya juga ikut-ikutan jadinya. Tadi sudah selfiean juga ya. Baru datang sudah selfie ya. Aduh, ampunilah kita. Itu akhirnya mengajak kita dan masuk ke dalam dunia persekutuan. Semuanya menjadi egois. Pokoknya semua sentralnya dan persekutuan adalah saya. Kalau nggak bicara saya, maka ini bukan sebuah persekutuan yang nyaman buat saya. Saya akan cari persekutuan yang lain. Di sini orangnya nggak asik-asik. Loh kenapa emang nggak ada yang tegur saya? Asiknya bukan karena masalah suasana, tapi karena nggak ada yang tegur saya, nggak ada yang memperhatikan saya. Padahal sekarang rambut saya sudah saya kerimbat, saya sudah rebonding, nggak ada yang ngomongin rambutnya ada rebonding ya. Karena nggak ada terima pujian seperti itu kita komplain, udahlah saya pindah persekutuan saja lah. Ya kan? Emangnya rambutnya rebonding kenapa? Apa hubungannya begitu ya? Itu dia banyak sekarang rambut yang tidak lurus menjadi lurus ya. Kemarin anak saya remaja, anak kelas 2 SMA sekarang, beberapa bulan yang lalu saya datang dari luar rumah, rambutnya sudah lurus. Ya kan rambutnya rebonding pak. Wah, ya luar biasa. Itu remaja ya, ingin sesuatu supaya menarik perhatian. Barusan saya sebelum pergi ke sini datang kepada saya mengatakan, Pak, kapan Pak kan udah janji apa? Ke dokter gigi. Tumben anak rajin ke dokter gigi, ya kan? Ini ke dokter gigi ngapain? Pasang itu. Kan gigi bagus-bagus dipasang apanya gitu ya? Supaya dipasang apa namanya? Hati-hati ngomongnya, Be. Ya, pasang kawat. Nah, bagus giginya tetap dipasang kawat. Saya bilang, ayolah. Ini kan ada yang satu di agak ke belakang, Pak. Oh iya. Ya, namanya anak remaja, oke lah. Besok kita ke dokter gigi. Ya, nanti kita mau lihat mau diapain sama dokter gigi gitu ya. Semuanya ini supaya menarik perhatian. Ya, semuanya ini menyedot perhatian. Kalau hanya sekedar hanya itu tetapi tidak memakan korban, itu oke. Tapi seringkali karena kepentingan diri sendiri makan korban. Jadi saya barusan sharing tadi di belakang mengatakan seringkali untuk mendapat satu titik. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus melihat titik yang lain, yaitu titik. Jadi kita membayangkan kita semua adalah sebagai titik-titik yang ingin disatukan. Kalau di sini ada sekitar 70 titik dan kita ingin menyatukan diri, caranya adalah lihat titik yang di atas. Bukan lampu ini maksud saya. Pendeta ini semua cari lampu semua katanya. Waktu saya menuju ke atas itu bukan menuju kepada satu titik itu lampu, tetapi kita memandang kepada Yesus Kristus. Waktu kita menaruh pikiran, perasaan kita kepada Kristus, maka kita akan menaruh pada satu titik dan kita akan bisa bersama-sama. Kalau kita hanya mengandalkan pada pola pikir kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, maka kita akan bertemu dengan banyak sambungan, banyak hambatan. Oleh karena itu, cara yang paling cepat adalah jitu, ya kan? Mari kita sama-sama nanti menarik pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus. Ini menjadi sebuah bagian sesi yang saya mau bagikan pada saat ini. Karena masih ada what next-nya, ya, masih ada acara yang lain. Tapi minimal 4 hal ini yang saya mau tawarkan kepada teman-teman. Supaya teman-teman ambil itu menjadi sebuah formula. Dan formula itu datangnya daripada Alkitab. Dimana kita sama-sama mau jadi unity, kesatuan di dalam kasih. Dan kasih itu adalah kasih daripada Kristus. Dan ini yang boleh kita wujudkan pada mulai dari malam ini. Nanti malam masih ada beberapa sesi, ya ada satu api unggun, barbecue. Saya usulkan kepada teman-teman mulai terapkan, ya, mulai terapkan ini, ya. Firman Tuhan itu bisa berkuasa membawa hasil kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu tidak menjadi sebuah hasil apapun. Seberapapun besar keinginanmu untuk bersatu, berubah, atau ingin punya keinginan apapun, itu kalau nggak ada tindakan, nggak ada hasil. Ya, terakhir coba saya tanya sama teman-teman, saya akan tunjukkan buktinya. Ada 3 anak di pinggir sungai. Ada 3 anak di pinggir sungai. Satu anak memutuskan untuk menolong. Saya tanya kepada teman-teman, berapa anakkah yang masih ada di pinggir sungai?
2? Yakin? 3? Yakin? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Bu Pendeta jawabnya berapa, Bu? Teman-teman, jawabannya adalah tergantung anak yang memutuskan itu. Dia baru memutuskan, belum melompat. Jadi apabila saya bilang, oh jawabannya 3, benar kalau dia tidak jadi lompat. Dia baru memutuskan mau melompat, dia belum melompat, maka jawabannya adalah 3. Tapi kalau dia melompat, maka jawabannya 2. Hasil bisa terlihat apabila ada sebuah tindakan. Ya, teman-teman, saya encourage mulai malam ini, mulai terapkan dalam sekecil apapun aktivitas kita nanti. Sebentar nanti kita ada api unggun, teman-teman akan masuk dalam kelompok, teman-teman akan dikasih challenge untuk membuat aktivitas. Mulai terapkan itu, ya. Bagaimana tunjukkan ada sebuah kesatuan di antara kalian. Teman-teman, ini bisa terjadi semua itu karena semata-mata bukan karena kita, tapi kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja. Jadi mulai teman-teman mulai rasakan itu nanti, ya. Nanti malam ada ini, besok pagi ada game-game yang akan membawa kita untuk kita bersama-sama mengaplikasikan unity in love. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut dari awal karena sungguh-sungguh haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti maafkan. Kami mau belajar Tuhan mengampuni sesama kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami. Kita akan bernyanyi sambil mengelilingi api unggun, ya. Tapi hati-hati yang bertabrakan. Kita akan bernyanyi dalam Yesus kami bersaudara. Ya. Jalan-jalan mulai. Dalam Yesus, ayo kita bersaudara. Dalam Yesus, semangat. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali dan salah kami semua. Kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Pegangin bambunya, pegangin bambunya. Boleh. Satu kasih pegang dengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarkan pelanggaran hati kami untuk memuji. Satukanlah hati kami, amin, untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan
dengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Leon curi mana? Kelompok apa lagi? Kelompok satu kan? Lah, kelompok 5. Teman-teman semuanya. Kelompok satu dengan Abraham. Oke, mohon waktunya sebentar. Buat setiap kelompok waktu menampilkan atraksi 10 menit. Paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Oke, ya. Ya, inilah penampilan kelompok utama kemenangan sekali lagi. Kali satu. Unit in love. Kali satu. Satu, dua, tiga. Abraham mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Satu, dua, tiga. Mempunyai ketaatan yang sangat kuat. Goyang kanan maju Unity in love, kami satu. Unity in love, kami satu. Pak Muda, yes saya. Kelompok 2. Kelompok Musa. Kami bisa. Yang Tuhan, yes. Ya lihat ya. 1, 2, 3. Kami menang, kami menang. Kami kelompok Musa. Kami menang, kami menang. Kami satu kasih, kami menang, kami menang. Atas kalian semua. Haleluya, haleluya, aku menang. Haleluya. Kita masuk ke atraksi. Siap ini dulu.
Satu. Bisa satu. Dalam. Kasih. Kami kelompok 5 kelompok Petrus. Tetap semundur, tetap semangat. Ibunya manggil sama Petrus apa? Baca Quran atau baca Petrus? Kelompok Petrus. Yes. Kelompok Petrus. Yes. Kelompok Petrus. Yes. Kelompok Petrus. Maju terus. Maju mundur. Baca buku. Pada waktu itu Tuhan Yesus disalib, digunting, dan tiba-tiba murid Tuhan Yesus seorang Petrus, dia melihat saja dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tercengang, dia juga sedih, tapi apa buat? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saat itu seorang dari yang menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus berkata kepadanya, dan dia tercengang saja. Ada lagi dua orang menanyakan kepadanya, sudah dua kali, dan ada lagi seorang dari yang menyaksikan bertanya kepadanya, dan terakhir kalinya. Bukan aku. Bukan. Kelompok 5. Yes. Kelompok 5. Yes. Kelompok 5. Yes. Kelompok Petrus. Joshua. Yes. 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 Oke. 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 Nah, weh. Lagi kuali karena suara. Dengan tangan atau dulu. Ini loh, Mas. Merah sih baru saya udah sempat. Masuk di. Kaki. Tuhan memanggil Yosua. Tuhan memanggil Yosua. Oh Yosua, apa jawabmu? Tuhan memanggil Yosua. Jawab ya. Jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya.
memanggil Yosua. Tuhan memanggil Yosua. Oh Yosua, apa jawabmu? Tuhan memanggil Yosua. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kenapa Yosua? Yes, yes, yes. Pemuda Yosua berkumpul. Raja berpegang semua. Kita bangsa Tuhan. Yo, kita bangsa Yosua. Kita memiliki kesatuan. Kita bebaskan tanah Kanaan. Kelompok Yosua siap. Tepuk tangannya.